Kalau mereka yang tergolong pada pragmatisme oriented, berarti mereka itu adalah pemilih-pemilih yang dia memilih karena pragmatis. Ukurannya adalah dikasih uang atau tidak, seperti tadi serangan, ada serangan pajak, serangan duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di podcast Ngobrol bareng Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Banjar bersama saya Tiksi. Nah, kali ini saya ditemani nih sama Bapak Trio Andi selaku Kasih Pidum Kejari Kota Banjar. Nah, Pak Trio, kita sekarang kedatangan narasumber nih ya, Pak. Luar biasa. Iya, ada 3 narasumber. Yang pertama itu ada Bapak Denny Daniel M selaku Ketua KPU Kota Banjar. Nah, ini 2 muda-mudi milenial kita nih ya, ada Mas Yudhistira dan Mbak Kania ya, selaku Jaringan Siswa Peduli Pemilu ya. Ini apa kabar nih Bapak, Mbak, dan Mas? Sehat? Sehat, Pak Trio. Alhamdulillah ya. Ini kita akan berbicara seputar pemilu 2024 ya Pak Trio ya. Pemilu 2024. Mungkin Pak Trio ada yang mau ditanyakan? Ini kebetulan pertemuan pertama juga saya dengan Pak Ketua KPU Kota Banjar. Salam kenal Bapak, rekan-rekan adik-adik semua. Terima kasih waktunya. Jadi pembahasan hari ini Pak, alhamdulillah karena juga nanti kita arahnya kan terkait pemilu 2024. Jadi hari ini mungkin kita ngobrol bareng jaksa tapi dengan yang santai, dalam artian yang penting sampai pesannya, dan kemudian itu juga apa nanti bisa dijelaskan terkait peran adik-adik, karena saya lihat di tempat-tempat lain mungkin belum ada tuh KPU menggandeng rekan-rekan dari pihak siswa sekolah. Selama ini KPU yang digandeng siapa ya, otomatis kan dari warga selaku nanti bagian dari PPS segala macam. Nah nanti kita gali lebih jauh ya nanti terkait apa sih peran yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman atau adik-adik kita dari sekitar sekolah lah ibaratnya yang terdekat terkait bagaimana untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pemilu kita di tahun 2024. Itu kemudian juga nanti kita juga akan melihat tahapan-tahapannya seperti apa, karena kita sudah berkaca di tahun sebelumnya kita dihantam dengan pandemi. Alhamdulillah sekarang kita sudah di 2024 insya Allah sudah mungkin tidak ada tuh hilang terkait pandeminya, karena sekarang sudah berangsur-angsur, tapi ya nanti kita tinggal lihat seperti apa persiapan semua apa tahapan yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan di mungkin begitu. Mungkin kita bahas yang milenial dulu kali ya Pak. Bisa dijelaskan nggak sih nih Mas dan Mbaknya, Jaringan Siswa Peduli Pemilu itu apa dan apa yang melatar belakangi terbentuknya Jaringan Siswa Peduli Pemilu? Jadi JSP 3 itu Jaringan Siswa Peduli Pemilu dan Pemilihan, yang mana JSP 3 ini hanya aja di Kota Banjar. Jadi pertama kali jadi kayak inisiatif buat menggandeng para siswa untuk mengenal pemilu itu lebih dekat. Jadi lebih melek tentang pemilu biar tahu. Ditambahkan kita sebagai generasi muda itu sangat penting nih buat pemilu, karena berbicara dengan pemilu kita berbicara tentang masa depan bangsa itu kayak gimana nih. Nah kayak seperti itu. Nah kita sebagai siswa juga kan belum pernah nih pemilu kayak gimana aja. Nah jadi butuh banget nih edukasi tentang informasi tentang adanya pemilu kayak gitu sih latar belakangnya. Ini di setiap sekolah ada? Iya ada. Berapa banyak anggotanya? Ada minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Nah itu tugasnya ngapain nih kalau di sekolah? Jadi untuk tugasnya itu mengadakan sosialisasi mengenai pemilu. Jadi gimana aja sih tahapan pemilu itu kayak gimana seperti itu. Terus hal apa saja sih yang harus dilakuin sama yang gak boleh dilakuin di saat pemilu, seperti itu sih. Tapi ini basicnya emang seneng ke dunia politik atau gimana nih? Enggak? Senang juga. Soalnya kan kita hidup harus saling bersinambungan. Jadi kita harus politik harus suka, cuman juga harus suka gitu sih. Luar biasa. Harus cikal bakal penerus. Nah, terus ini Pak Ketua tadi yang sudah sampai hari mungkin teman-teman juga di luar sana juga mau tahu nih
mungkin juga akan jadi percontohan di sekolah-sekolah lain, di kabupaten lain atau kota lain. Bagaimana sih prosesnya hingga adik-adik kita nih saat ini nih bisa terpilih lah bahasanya, atau apakah suka rela mendaftar atau memang KPU punya form sendiri buka pengumuman nih, kami kira-kira ada wacana bagaimana kita bisa melibatkan sekolah-sekolah, ayo siapa yang mau daftar, mungkin begitu. Mangga coba seperti apa tuh Pak? Terima kasih Pak Kasih. Sedikit menambahkan soal historis atau kronologi kenapa ada JSP3 ya, dan itu kita meyakini di Jabar itu mungkin satu-satunya di Kota Banjar yang ada jaringan siswa peduli pemilu dan pemilihan. Nah, sebetulnya program JSP3 ini kita terinspirasi juga oleh program nasional KPU RI. Jadi KPU RI ini kan buat program nasional yang disebut dengan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadi nanti di setiap desa itu kami sekarang di Kota Banjar ada satu kader yang dia juga nanti tugasnya mensosialisasikan soal pemilu, intinya mengedukasi masyarakat soal pemilu dan demokrasi. Nah, terinspirasi oleh program itu, maka kemudian kami di internal KPU Kota Banjar akhirnya tergugah. Saya bilang, kalau untuk masyarakat umum kan sudah ada nih Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Tapi ini ada satu segmen yang cukup potensial, mereka kita sebut dengan kelompok milenial, yang saya kira ini juga perlu ada garapan yang fokus. Maka kemudian kita berinisiasi untuk membentuk jaringan siswa peduli pemilu dan pemilihan. Sebetulnya ini metamorfosa, Pak Kasih. Ini dari forum pelajar sadar hukum tadinya. Jadi forum pelajar sadar hukum, kemudian kita coba dikonversi lah untuk kepentingan edukasi pemilu dan demokrasi, kita buat mereka juga sebagai jaringan siswa peduli pemilu dan pemilihan. Sampai saat ini sih memang mereka belum bekerja sebagaimana mestinya, karena pertama tahapannya belum dimulai, kemudian dari sisi pembekalan dari kami juga baru satu kali ya, artinya mereka juga belum cukup kami bekali soal bagaimana wawasan-wawasan soal pemilu dan demokrasi. Nah, nanti saatnya sudah berjalan, tahapan sudah berjalan, insya Allah mungkin kami juga akan menggandeng JSP3 ini sebagai kepanjangan tanganan kami untuk melakukan edukasi pemilu dan demokrasi kepada masyarakat, khusus di kaum milenial. Begitu sih. Berarti adik-adik kita khususnya untuk di lingkungan aja ya, tapi tidak terjun langsung di ranah TPS nanti mungkin dan segala macam, atau gimana? Untuk sementara tidak, mereka hanya fokus nanti menggarap segmen milenial saja. Jadi mensosialisasikan tepatnya apa kebutuhan dari KPU, peran KPU nanti melalui adik-adik kita ya, mungkin itu disampaikan ke rekan-rekan kan begitu. Oke, kemudian ini kan proses kita nanti sampai 2024 kan masih ada waktu mungkin Pak ya. Kemudian mungkin dari saya pribadi khususnya, apalagi saya baru di Banjar, baru 5 bulan, mungkin pengen tahu juga geografis kita nih di Banjar ini terkait untuk pemilihan nanti seperti apa nih, dari jumlah penduduk, kemudian juga yang bisa menjadi peserta, kemudian juga ada berapa TPS kita di sini. Ini mungkin nanti menjadi gambaran yang harus kita tahu, karena peta politik mungkin di situ juga akan kita lihat tuh perkembangannya seperti apa. Karena apa? Karena di seksi tindak pidana umum sendiri kami nanti kan ada bagian dari Gakumdu. Nah, Gakumdu itu khususnya nanti pada saat selesai pelaksanaan, kemudian ada sengketa pilkada, adalah di situ kita beserta APH yang lain berkumpul untuk melihat status sengketa pilkada itu. Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan suatu persoalan. Nah, mungkin karena di sini saya baru, jadi pengen tahu nih gambaran jelasnya bagaimana nih. Apalagi tadi kita ngobrol-ngobrol waktu kita off record tadi, saya udah 2 periode nih Pak. Wah, udah luar biasa. Berarti nggak perlu lagi saya tanya Bapak lagi ya, karena pasti udah ngotot. Insya Allah kan yang 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, silakan Pak, gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Kasih. Untuk secara geografis, Kota Banjar ini kan hanya terdiri dari 4 kecamatan, kemudian 25 desa kelurahan. Yang kalau dalam konteks kepentingan pemilu, itu kan nanti ada yang disebut dengan dapil. Nah, di kita ini dari 4 kecamatan itu jadi 3 dapil. Jadi dapil itu katakanlah sebagai ring ya untuk mereka berkontestasi. Nah, ada dapil 1 itu meliputi Kecamatan Banjar dengan Purwaharja, jadi disatukan. Kemudian dapil 2-nya Pataruman dan dapil 3-nya Langansari. Nah, itu mungkin secara geografis ya, Banjar sampai saat ini belum ada perkembangan kecuali hanya 4 kecamatan dan 25 desa kelurahan.
Nah, itu secara geografis. Kemudian secara demografis, berapa penduduk kita, terakhir informasi yang sampai ke kita dari Capilduk itu, penduduk kita hampir 205.000 sekian kurang lebih. Itu penduduk. Nah, untuk pemilihnya sendiri, untuk di Kota Banjar per DPD untuk periode bulan Mei kemarin itu hampir kurang lebih 150 ribuan. Nah, jadi tidak semua, karena kan ada kriteria ya, ada syarat memilih, jadi tidak semua penduduk bisa memilih kecuali mereka yang usia 17 tahun ke atas, dan ada sejumlah syarat lain. Nah, untuk pemilih sendiri seperti sampaikan tadi ada kurang lebih 150 ribuan. Nah, kalau berbicara tentang pemilih itu kan bisa kita klasifikasi juga, nah, termasuk mungkin nanti yang erat kaitannya dengan milenial. Jadi kalau kami itu di KPU mencoba membagi pemilih itu pada 3, ada pemilih pemula, kemudian pemilih muda, dan ya pemilih pada umumnya, artinya di atas lansia lah, ya di atas sudah tidak muda lagi. Nah, untuk pemilih pemula ini kita memang angkanya baru kurang lebih 0,40%, hampir kurang lebih 605 orangan untuk untuk pemilih pemula. Pemilih pemula itu kan terdiri dari anak-anak yang berusia 17 tahun plus juga dengan pensiunan TNI Polri. Nah, hanya problemnya sebenarnya angka 605 ini itu minus dari mereka yang belum perekaman IKTP. Oh, iya. Jadi kami ini kan sekarang KPU juga ada sekolah ya, kita menyambangi ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, dan pada saat kita berkunjung ke sekolah-sekolah itu ternyata hampir mayoritas anak-anak ketika kita tanya usia berapa, 17 tahun, siapa yang sudah punya KTP, itu rata-rata mayoritas belum. Nah, ini juga problem, saya kira mungkin nanti mohon bantuan di teman-teman CSP 3 untuk mengkampanyekan ke rekan-rekannya yang usia 17 tahun agar segera mengurus identitas kependudukannya, karena itu akan berpengaruh terhadap jumlah pemilih. Itu untuk pemilih pemula. Kemudian untuk pemilih muda, ini terminologi baru sebetulnya kita buat untuk mengorganize pemilih. Pemilih muda itu adalah mereka yang usia 17 tahun sampai 40 tahun. Kita katakan itu sebagai pemilih muda, dan itu angkanya cukup besar ya, hampir mendekati 50% untuk pemilih muda. Dan dari situlah sebetulnya kita berharap bagaimana milenial ini bisa memberikan warna yang baik terhadap proses demokrasi dan pemilu di tahun 2024. Karena misal kita bicara tentang tipologi pemilih, Pak Kasia, ini saya kira menjadi PR kita bersama nih, termasuk teman-teman milenial dan pemilih muda. Kami selalu mengkategorisasi pemilih itu pada 3 tipologi. Yang pertama ada pemilih yang pragmatism oriented, gitu ya. Kemudian yang kedua ada pemilih yang emosional afektif, dan yang ketiga ada pemilih yang rasional kognitif. Nah, 3 pemilih ini, 3 tipologi ini tentu memiliki warna atau karakteristik yang berbeda-beda. Kalau mereka yang tergolong pada pragmatism oriented, berarti mereka itu adalah pemilih-pemilih yang dia memilih karena pragmatis. Ukurannya adalah dikasih uang atau tidak, seperti tadi serangan, ada serangan pajak, serangan duha. Jadi mereka memilih hanya karena diberi itu amplop. Nah, itu termasuk kategori pemilih yang pragmatis oriented, dan itu yang harus kita lawan. Ya, itu yang bukan lawan, ya, harus kita edukasi maksud saya, agar mereka supaya hijrah nih dari pemilih yang pragmatis oriented ke pemilih yang lain. Nah, kemudian yang kedua ada pemilih yang emosional afektif. Jadi kalau pemilih emosional afektif ini adalah mereka yang menyandarkan pilihannya karena perasaan. Misalnya, calonnya cantik nih, aduh ganteng nih, atau oh ini saudara saya nih, maka saya pilih. Nah, itu sebetulnya lebih baik sih ketimbang yang pragmatisme oriented. Setidak-tidaknya ada alasan yang tidak berdasarkan pada materi lah, gitu ya, tidak berdasarkan materialistik. Tapi yang jauh lebih bagus, dan sebetulnya ini yang harus kita dorong semua, adalah yang ketiga, tipologi pemilih yang rasional kognitif. Jadi pemilih yang rasional kognitif inilah mereka pemilih-pemilih yang mendasarkan pilihannya karena rasionalitas. Saya memilih si A, si B, si C itu ada dasarnya. Salah satunya misalnya, oh saya sepakat nih dengan visi misinya, dengan program-programnya. Jadi yang diharapkan dengan pemilih yang rasional kognitif itu, ketika mereka mau memilih itu ada pertautan dulu, ada perdebatan dulu di, oh harus begini karena ini programnya gini, dan lain sebagainya. Itu saya kira yang sama-sama kita harapkan. Dan dengan potensi tadi misalnya pemilih muda yang hampir mendekati 50%,
harapan kami sih optimis lah, mudah-mudahan ini yang 40% ini bisa betul-betul mewarnai, memberikan pengaruh kepada pemilih yang lain agar hijrah gitu dari pemilih yang pragmatism oriented atau dari pemilih yang emosional afektif menuju pemilih yang rasional kognitif. Saya kira itu. Luar biasa ya penjelasannya. Luar biasa. Dari nggak tahu jadi tahu. Iya. Yang tahu makin tahu. Khususnya kan ada adik-adik ini. Ya itu nanti bagian dari sosialisasi, mungkin itu nanti Pak Ketuanya yang bisa disampaikan, tapi dengan cara-cara milenial yang dibawakan berbeda kan gitu. Satu lagi soal peserta dari tadi ya. Untuk pemilu itu kan pesertanya itu partai politik. Nah, partai politik. Nah, sementara sampai saat ini memang belum ada peserta pemilu untuk tahun 2024. Walaupun hari ini informasi yang kita terima itu akan hampir ada kurang lebih 76 partai politik yang sudah disahkan oleh Menkumham. Tapi partai politik yang disahkan oleh Menkumham itu tidak sekonyong-konyong atau tidak tiba-tiba dia bisa jadi peserta pemilu. Ada proses pendaftaran partai politik. Nah, yang hari ini sedang akan kita hadapi, walaupun memang sampai saat ini PKPU, peraturan KPU tentang tahapannya belum terbit ya, dan kita juga sedang menunggu ini. Nanti kalau PKPU tahapannya sudah terbit dan menurut simulasi sih informasinya sekitar bulan Juni ini ya, Juni-Juli akan dimulai pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik ini memang domainnya ada di pusat. Jadi nanti masing-masing DPP partai mendaftarkan ke KPU RI. Nah, nanti di kabupaten kota sekitar bulan Agustus ya, kalau lihat di simulasi tanggal 1 sampai 7 Agustus ini verifikasi faktual. Jadi nanti kita mendapat sejumlah pelimpahan dokumen berkas dari KPU RI untuk diverifikasi partai ini betul ada atau tidak ada, kemudian sekretariatnya di mana, pengurusnya ada atau tidak ada. Nah, itu tugas kita di KPU Kabupaten Kota. Oke, berat juga lumayan. Tapi ngomong-ngomong, kalau dari beban kerja yang saya dengar tadi kan harus memverifikasi, kemudian melihat secara sesama, secara faktual. Di KPU sendiri ini berapa sih Pak? Kita mau tahu struktur organisasi, total keseluruhan pegawainya ada berapa? KPU ini kita sekarang komisioner, kan ada 2 kamar ya kalau KPU itu. Ada komisioner, ada sekretariat. Komisioner kita berlima. Jadi kami ini anggota KPU ya, ada berlima. Bersifat kolektif kolegial, itu ada divisi data dan informasi, ada divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, ada divisi hukum, ada divisi teknis penyelenggaraan, dan ada divisi keuangan umum dan logistik. Dan saya ketua ini merangkap, jadi ketua merangkap anggota. Jadi saya ketua KPU, tapi juga sekaligus ketua divisi keuangan umum dan logistik. Gitu, karena itu berdasarkan surat dari KPU RI. Nah, ini yang menarik Pak Kasih, juga sedikit ingin kami luruskan. Karena hampir kebanyakan masyarakat melihat KPU bekerjanya kalau ada pemilu saja katanya. Kalau tidak ada pemilu mah ngapain kan? Ini kan banyak pertanyaan sebetulnya. Nah, ini perlu kami jelaskan, dan ini saya kira momentum yang sangat tepat, dan kami juga terima kasih kepada Pak Kajari, keluarga besar Kejaksaan untuk mengundang kami. Ini saya kira bagian dari momentum yang bisa kami gunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, untuk menjawab itu pertanyaan sejumlah masyarakat soal apa sih kerjanya KPU begitu ya. KPU kelihatan sibuk kalau ada pemilu. Nah, ini perlu kami luruskan. Jadi dalam sistem kepemiluan di kita ini kita mengenal ada yang disebut dengan siklus pemilu, Pak Kasih. Jadi siklus pemilu itu ada pre-electoral period, ada electoral period, dan post-electoral period. Jadi sebetulnya kalau ada anggapan KPU tidak bekerja selama tidak ada pemilu, salah. Karena ada pembagian, ada pre-electoral period. Apa saja yang kita lakukan di pre-electoral period? Pertama, kita melakukan sejumlah penelitian. Seperti kemarin kita menggandeng perguruan tinggi ada di Kota Banjar melakukan penelitian dengan mengangkat 5 isu. Yang itu nanti kepentingannya juga untuk pemilu dan pilkada ke depan. Itu salah satunya. Kemudian selain riset juga kami melakukan sejumlah peningkatan kapasitas bagi sejumlah pegawai kita ya di KPU agar up to date terus terhadap regulasi, dan makanya kita tiap bulan itu tiap minggu bahkan kita ada tadarus regulasi. Jadi kita ini terus membangun mengupgradasi pemahaman, wawasan terutama soal aturan-aturan itu kita terus dilakukan. Nah, itu pada pre-electoral period. Kemudian ada electoral period. Nah, kalau electoral period sudah pasti. Jadi kadang-kadang KPU Pak Kasih kalau sedang pada periode elektoral
itu kadang-kadang kita jadi dokter semua Pak Kasih. Mandok di kantor. Iya. Jadi hampir 24 jam, hampir 24 jam kita di kantor kalau sedang ada tahapan ya. Karena memang kita dituntut kan perjanjiannya juga kita penuh waktu ya, bekerja penuh waktu. Nah itu electoral period. Kemudian setelah itu ada post electoral period. Nah pada tahapan post electoral period ini kita juga bekerja. Salah satunya adalah kita melakukan sejumlah evaluasi. Jadi apa-apa yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi pada fase electoral period itu kita evaluasi betul di tahapan post electoral period agar kemudian nanti siklus akan masuk pada prepare lagi, pada persiapan lagi. Nah itu saya kira soal aktivitas kami. Kalau soal tadi jumlah SDM kita hanya kurang lebih 27 orang. Itu dari komisioner sampai OB lah. Tapi kalau sudah ada tahapan kita banyak. Karena nanti kan kita membentuk PPK di tingkat kecamatan, membentuk PPS tingkat desa, kemudian nanti di tingkat TPS ada KPPS. Jadi kalau internalnya sendiri yang aktif ya memang ada SK-nya ya itu ya 20-an orang. 7 orang. Dan yang pasti ya itu terpatahkan. Ngapain tuh KPU kalau nggak ada sudah dijawab kan gitu. Bukan tidur, bukan apa tapi apa Pak? Yang banyak perannya tadi, review segala macam. Jadi kalau ditanya tadi seperti apa? Ini jawabannya sudah jelas. Malah sebetulnya kalau kami di Kota Banjar, Pak Kasih, karena kami ini sadar diri, kota yang kecil hanya 4 kecamatan, 25 desa, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang nggak mungkin orang lakukan. Misalnya kemarin kita bikin inovasi, ini tidak ada program dari KPU RI sebetulnya, seperti KPU Sabda Dusun. Itu kan tidak ada di KPU RI. Kemudian KPU Sabda Desa. Atau yang terakhir, karena kita selama tidak ada tahapan itu tidak ada anggaran, tapi dengan tidak ada anggaran bukan berarti kita harus diam. Kita bikin inovasi tuh, ada Nyapeda. Nyapeda itu aktivitas Nyapeda setiap hari Jumat, tapi sebetulnya akronim dari nyaritakeun pemilu dan jeung pilkada. Saya yakin di Jawa Barat juga tidak ada, hanya di Kota Banjar. Kita bikin Nyapeda setiap Jumat, kita menyambangi ke masyarakat, ya semacam warming up lah, pemanasan dari sekarang. Masyarakat harus sudah mulai diperdengarkan soal isu-isu tentang kepemiluan. Saya kira itu. Nah ini kembali lagi nih ya, Tiksi kita lihat ada Iya nih, aku tuh dari tadi penasaran nih Pak. Tadi kan kita udah tahu ya latar belakangnya JSP3 apa, terus apa itu JSP3. Ini aku penasaran nih, Mbak sama Masnya ini nih apa sih yang mendasari aku pengen deh ikut JSP3 itu apa nih? Dari Mbaknya dulu mungkin, apa kira-kira? Sebenarnya kalau untuk saya ingin ikut JSP3 karena ingin berkontribusi juga. Karena kan saya juga baru 18 tahun, baru pertama kali terjun juga ke dunia pemilu. Sehingga kan pemilu itu yang pemilu pemula di usia 17, 18, 19 tahun itu kan belum melek pemilu. Nah, kita juga bisa berkontribusi dan terjun langsung ke kalangan pelajar untuk mensosialisasikan pemilu. Wih, luar biasa. Biasanya kan ini muda-muda gini nih nongkrongnya kan di kafe, main ML gitu ya Pak. Maaf, teman biasanya gitu kan. Ini dia aktif Nongkrongnya di KPU. Bisa itu kayak dicantumkan. Kalau Masnya sendiri apa yang mendasari pengen ikut JSP? Ya sama kayak Kania, kontribusi dan juga pengen jadi bermanfaat gitu nih. Nah kan kalau misalnya kita ikut terlibat, kita jadi tahu nih alur dari perjalanannya. Jadi itu prosesnya itu kan butuh proses. Yang mana semua orang itu cuma lihat dari depannya aja, wah itu udah ditentuin orang-orangnya. Jadi ya saya ingin terlibat secara langsung gimana aja sih konsepnya seperti itu sih. Nah ini bicara kontribusi. Nah, tadi disampaikan saya karena pemula mau berkontribusi. Nah kira-kira apa yang sudah dari adik-adik ini, karena ini kan baru pembekalan baru sekali juga. Tapi kan minimal dengan sudah menjadi jaringan apa tadi itu siswa peduli, berarti kan sudah sedikit lebih aware lah pastinya terkait itu. Nah, apa yang sudah adik-adik lakukan nih di lingkungan sekitar khususnya di sekolah tuh, kontribusi outputnya itu dalam bentuk apa nih kira-kira? Teman-teman semua mau tahu nih seperti apa.
untuk kontribusi sendiri paling mengingatkan pemilu itu tahun 2024 gitu. Terus jangan lupa kalau pemilu itu kita harus ingat asas bebas judil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, seperti itu. Luar biasa. Terus ini tadi kan disampaikan Pak Ketua kalau Pak Ketua sudah keliling sekolah tuh ternyata banyak yang belum punya KTP. Nah, ini pertanyaan sih Pak, kira-kira nih udah punya KTP? Nah, gitu. Berarti sudah menjalankan. Berarti sudah lebih dahulu memahami. Nantinya itu juga akan bisa tanpa melalui nanti Pak Ketua harus keliling. Nah, karena ada jaringan peduli siswa, rekan-rekan kita di sekolah ini lah yang bisa memberikan sosialisasi itu Pak Ketua ya, khususnya bisa ya minimal kalau memang belum ada disampaikan seperti apa nanti kalau terkait proses kan lebih paham lah mungkin dari orang tuanya segala macam bagaimana pembuatan KTP, tapi setidaknya syarat utamanya untuk menjadi pemilih adalah menggunakan KTP. Kalau belum ada KTP, dia berdoa nih pengen nih, KTP nggak ada ya nggak bisa jadi pemilih. Meskipun usia sudah bisa Pak Ketua ya. Barusan sebetulnya saya cemas Pak Kasih. Pas Pak Kasih bertanya sudah punya KTP belum. Saya khawatirnya mereka bagian dari ya. Tapi ternyata mereka sudah menjadi teladan ya. Jadi nggak salah itu dari jaringan peduli siswa kan gitu. Ya mungkin kalau dari Pak Ketua khususnya nanti untuk harapan ya, karena ini mungkin ya kita lihat baru hanya di Banjar dan mungkin juga bisa jadi pilot project buat rekan-rekan di tempat lain untuk menonton ini. Apa sih harapan yang harus ibaratnya yang menjadi harapan lah khususnya dari KPU Kota Banjar nih dengan keterlibatan dengan adanya jaringan peduli siswa ini seperti apa nih? Harapannya pertama harapan kami adalah bisa menjadi satu apa ya? Nantinya menjadi gelombang besar untuk memberikan penyadaran terhadap masyarakat. Jadi mungkin kita pakai teori snowball ya, mungkin sekarang mereka hanya kurang lebih 40 orang kalau tidak salah yang tergabung di JSP3, tapi mudah-mudahan nanti secara isbe-nya begitu ya, pemahamannya bisa terus menggelombang dan pada akhirnya tadi yang 40% pemilih muda itu bisa bisa mempengaruhi pemilih secara keseluruhan. Itu harapan kami. Mungkin berangkatnya dari JSP3 dulu, milenial, mereka-mereka yang usia 17 tahun, kemudian nanti beranjak ke 18 tahun, 19 tahun, sampai akhirnya yang pemilih muda itu, yang 40%, 47% itu bisa betul-betul semuanya punya kesadaran yang baik soal bagaimana berdemokrasi dan berpolitik yang ideal, yang baik. Gitu. Apa yang saya sebut dengan pemilih yang rasional kognitif tadi. Itu harapannya. Kalau Mbak sama Mas nih, harapannya untuk generasi milenial nih menjelang pemilu nanti apa kira-kira? Untuk yang pertama kan karena tadi ada masalah yang kita itu udah 17 tahun tapi belum punya KTP, mungkin yang pertama kita akan mensosialisasikan kalau misalnya udah cukup umur kita harus segera menguruskan KTP karena kan untuk ke 2024 masih ada waktu. Jadi di 2022 dan 2023. Jadi yang pertama kita akan mensosialisasikan untuk segera bikin KTP apabila sudah mencapai umurnya. Kemudian mensosialisasikan juga agar kita itu sebagai generasi muda ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Tidak hanya pemilihan ketua OSIS di sekolah, tapi juga apabila sudah sampai umurnya kita juga berkontribusi untuk pemilihan umum gitu. Dari Mas yang mungkin harapannya untuk generasi milenial menjelang pemilu. Kalau untuk harapan saya menjelang pemilu itu ya untuk kaum milenial itu harus memilih dengan benar-benar pemimpin yang berintegritas yang tinggi. Karena suatu negara itu akan maju kalau pemimpinnya itu udah bagus berintegritas yang tinggi gitu. Luar biasa. Berarti Pak Ketua nggak salah ini memilih kan gitu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan ya itulah adanya, betul adanya. Bukan karena tadi ya Pak Ketua ya ada serangan panjang, serangan ini, tapi karena memang yang kita harus lihat itu karena pada saat kita pilih pasti orang-orang yang punya integritas yang baik, latar belakangnya, kemudian bagaimana ke masyarakat karena akan terlihat nanti. Karena apa? Itulah lagi-lagi nggak hanya kami mungkin dari secara pribadi tapi di masyarakat. Kalau seseorang yang salah kita pilih tapi nyatanya tidak bisa memperjuangkan, kan kita merasa kenapa nggak mungkin? Karena ini prosesnya 5 tahun ya Pak Ketua ya kalau dia begitu terpilih. Apakah 5 tahun itu bisa dia tuangkan aspirasi masyarakat yang dia janjikan saat itu? Tapi kalau tidak kan, ya itulah kembali lagi
pilihan itu harus yang orang-orang yang khususnya punya integritas yang tinggi, komitmen yang tinggi kan gitu. Jadi itulah ternyata luar biasa berat juga kerja KPU. Betul, Pak. Selama ini kan yang dilihat masyarakat kan hanya dari luar aja, Tapi Bang. nyatanya ya itu ada persoalan kita lihat yang kena KPU dimarahin. Betul. KPU nggak adil nih. Iya. Ada di KPU nih ada apalah black campaign lah segala macam kan gitu. Kita sering mendengar itu. Tapi nyatanya kan nggak seperti itu ya saya. Maksudnya banyak hal-hal yang luar biasa lah dipikul dengan minimnya SDM yang ada, kemudian juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, apalagi nanti kan di tingkat TPS tuh, karena banyaknya persoalan biasanya di sana, apalagi nanti dengan SDM 20 orang, kemudian juga untuk kalau TPS mungkin kan kita mana nanti ada PPK, PPS segala macam, ini kan sifatnya apa ya, volunteer Pak ya, atau gimana? Kalau PPKPS, kita rekrut. Oh, Kita rekrut, rekrutan ya. mereka disebutnya kita badan ad hoc. Badan Eko. Jadi mereka hanya kita rekrut dan di SK-kan ya. Juga mereka ada honornya, itu sekitar tahapan aja selama tahapan. Nah, itu kurang lebih 9 kemungkinan bulan. untuk adik-adik kita bisa nggak dilibatkan di TPS itu Pak? Sebetulnya bisa, hanya kalau masih sekolah kan nanti ada Ya, ini. oke. Sebetulnya dari sisi dari sisi regulasi memungkinkan. Mungkin kan, karena kan biasanya di waktu hari pencoblosan itu kan libur tuh. Nah, kan otomatis dari sekolah juga libur. Kalau memang nanti dari KPU juga bisa melibat, berarti secara aturan memungkinkan untuk itu ya. Tapi untuk khusus JSP 3 ini memang kita proyeksikan khusus untuk Sosialisasi. mengkampanyekan sosialisasi tadi. Nah, saya tertarik tadi Pak Kasih sedikit menyinggung soal integritas tadi ya. Kami juga sering menekankan ke masyarakat ini soal tadi kan pemimpin yang berintegritas itu dia pasti lahir dari pemilu yang berintegritas. Nah, pemilu yang berintegritas ini yang kadang-kadang orang masih agak kurang pemahamannya soal bahwa saya bilang kalau pemilu berintegritas itu dia hanya akan lahir ketika ada tiga prasyarat. Pertama, penyelenggaranya berintegritas, pesertanya berintegritas, masyarakatnya berintegritas. Jadi ketiga-tiga komponen penting dalam pemilu ini juga harus berintegritas. Karena misal penyelenggaranya berintegritas, tapi pesertanya tidak berintegritas juga percuma. Atau penyelenggaranya tidak berintegritas, apalagi begitu ya. Kemudian pesertanya berintegritas, masyarakatnya tidak berintegritas juga percuma. Jadi memang integritas itu dia harus berada pada tiga komponen penting dalam pemilu tadi. Masyarakatnya harus berintegritas, setidak-tidaknya diukur dari apa? Ya, kan begini. Contoh kalau peserta berintegritas, masyarakat tidak berintegritas, misalnya pesertanya berkomitmen nih untuk tidak money politik, tapi ternyata budaya di masyarakat masih ada budaya mantra begitu ya, masih budaya begini. Maka datang tadi kampanye tapi mana ya? Itu kan mencirikan juga masyarakat kita masih belum dikatakan berintegritas karena mereka berarti memilih hanya karena ada itu. Atau sebaliknya masyarakatnya menolak, artinya sudah terbangun tuh kesadaran budaya anti money politik misalnya, tapi pesertanya misalnya tidak berintegritas, ayo gitu ya, maksa gitu ya. Kalau masyarakat punya anggapan kan, kalau bahasa orang Sunda mengatakan kira-kira kudu pas aja mau mere cenah gitu. Masa saya harus berkelahi dengan yang asli kan begitu. Ya, jadi saya katakan memang integritas itu dia harus lahir, harus muncul di semua komponen. Tidak hanya di penyelenggaranya, tapi juga di peserta dan terutama juga di masyarakat. Jadi harus balance dan sadar diri khususnya ya Pak Ketua ya. Betul. Terus ada yang saya ini mungkin bertanya secara pribadi juga inilah dari rekan-rekan semua. Pak, untuk 2024 ini kira-kira kotak suara kita ini masih sama nggak sih Pak? Karena bicara kotak suara ini karena ya kami khusus di APH kita kan juga ada, kalau nggak salah kami pernah ada MOU juga dengan KPU segala macam dari peralihan dari aluminium ya kalau nggak salah ke kardus. Nah, untuk tahun 2024 ini masih menggunakan yang sama Pak kira-kira? Masih Pak, karena berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, jadi untuk logistik salah satunya perlengkapan pemungutan suara khususnya kotak itu masih terbuat dari duplek ya. Karena ini sebetulnya grand design dari KPU RI, sebetulnya ini kita juga bicara efisiensi sebetulnya. Walaupun orang mengatakan kalau pakai kardus kan dari sisi keamanan dan sebagainya, tapi sebetulnya itu bisa diuji ya. Kemarin waktu kita pemilu 2019 juga kita uji dari sisi kualitas dan sebagainya. Ternyata bagus gitu ya. Dan termasuk kenapa kita katakan efisiensi karena aluminium ya kuat,
kemudian dari sisi ini juga postur ya, tapi kita kan akan terbebani nanti di pemeliharaan. Nah itu sementara kalau duplek kan habis pakai, jadi setelah pemilu langsung dimusnahkan begitu. Ini pertanyaan nih. Ini rasa penasaran kan muncul terus. Ya, betul. Nah, kalau aluminium itu kan termaintain, Pak. Betul. Kemungkinan besar di tahun-tahun berikutnya bisa dipergunakan. Nah, kalau tadi duplek disampaikan kan ini sekali pakai. Ya. Nah, mungkin kita penasaran nih. Nah, setelah dipergunakan, kemudian sudah selesai perhelatan kita terkait pemilu, nah dikemanakan ini Pak duplek ini? Pak? Atau dimusnahkan. Jadi dimusnahkan itu sesuai dengan peraturan KPU itu dimusnahkan itu berarti kan dilelang ya, didaur ulang lah nantinya seperti itu. Kalau aluminium memang bisa dipakai berkali-kali, tapi kita ada biaya perawatan itu yang sebetulnya apa yang disebut dengan KPRI sebagai efisiensi itu di situ sebenarnya. Dan Kota Banjar itu di tahun 2019 hanya satu-satunya mungkin KPU yang ada di kabupaten kota yang masih menggunakan aluminium sebetulnya, karena kita relatif utuh dari sejak 2004 sampai 2019 kemarin kita masih menggunakan itu. Jadi ada yang sebagian pakai duplek itu hanya sebagian kecil aja, kurang lebih 500-an kalau tidak salah. Sisanya itu semua masih aluminium. Hanya karena turun surat dari KPRI untuk segera memusnahkan yang aluminium itu, maka kita musnahkan semua. Jadi sekarang sudah tidak ada aluminium. Nah termasuk kotak-kotak yang ada sekarang di kita juga kan kemarin sesuai dengan perintah dari KPRI untuk dimusnahkan juga. Tapi di aturan itu ada ruang untuk kita memberikan hibah ke pemerintah daerah ya, atau ke pihak lain yang membutuhkan. Karena di kita ini biasanya kalau sekarang kotaknya dimusnahkan semua, sementara nanti kan kalau ada pilkades itu biasa minta bantuan dari kita. Nah makanya kemarin berdasarkan ketentuan yang ada, kami konsultasi dengan KPRI dan itu ada ruang untuk kita menghibahkan. Akhirnya kita menghibahkan sejumlah kurang lebih 150 kotak lah. Itu kita hibahkan ke pemerintah kota, CQ Kesbang, agar nanti pada saat ada pilkades bisa mereka gunakan kotak tersebut. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Jadi tidak dimusnahkan semua karena ya tadi seperti perhelatan kayak kemarin pilkades serentak itu kan butuh banyak kotak suara dan akhirnya insya Allah bisa kita fasilitasi. Iya. Jadi ternyata yang saya pikirkan nih, jadi dimusnahkan Pak ya, nanti berarti kalaupun dilelang ya kembali ke negara kan ya. Jadi kembali negara dalam artian di sini juga akan tidak ada bahasa dirugikan kan gitu. Kerugiannya tidak ada karena hasil lelang masuk ke negara, barang tidak terpakai dan yang ada pun bisa dimanfaatkan ke desa-desa ya yang itu kan. Nah, terus ini saya tadi terpikirkan Pak sedikit. Ini kan kita sudah ada nih dari jaringan peduli siswa ya. Ada nggak dari KPU menunjuk sebagai duta mungkin nanti ke depan? Karena ini mungkin konsentrasi masih panjang, tapi setidaknya kan kalau sudah ada dari salah satu duta, mungkin duta apa kita sebutkan Pak? Duta pilkada, duta pilpres, duta pemilu. Karena apa kita lihat kalau tempat-tempat lain justru kayak kami pun di sini juga ada duta duta pelayanan publik segala macam. Kemudian ada juga di situ nanti role model segala macam. Nah mungkin nanti itu kan bagian dari launching atau yang sudah dijalankan KPU. Mungkin bisa tuh Pak menjadikan duta pemilu kan gitu. Nah ini jadi role model nantinya kan gitu. Nah, mungkin ya jadi masukan juga ya. Atau dan juga suatu penghargaan juga nanti buat teman-teman. Jadi kita kukuhkan saja sekalian JSP 3 sama dengan duta pemilu. Mantap. Nanti tinggal pelaksanaan kan kita nanti resmikan pakai selera. Karena apa ya, kalau dari apa yang tadi sudah disampaikan adik-adik kita ya saya yakin lah dalam artian dari apa yang sudah dilaksanakan nanti di rekan-rekan sekolah bisa tercapai tujuan utama, harapan-harapan yang diinginkan dari KPU itu bisa berjalan dengan baik kan gitu. Karena itu tujuannya. Kita optimis melihat. Yang penting apa tadi harus yang apa berintegritas.
ingat itu ada 3 ternyata ya Pak. Ya. Gitu. Oke, karena kita keterbatasan waktu Waduh, juga nih Pak Bobi ya. Ini sehari semalam kita masih kurang. Tapi ada satu ini yang belum Apa nih Pak? dipertanyaan. Kita dari tadi ngomongin pemilu. Kapan sih Pak waktunya? Iya. Kan gitu. Jadi pemilu kita nanti akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024. Itu untuk pemilunya. Dan ini harus diingat oleh masyarakat bahwa nanti di tahun 2024 ini kita akan menyelenggarakan 2 penyelenggaraan. Pertama pemilu, yang kedua pemilihan kepala daerah. Nah, untuk pemilu waktunya tadi 14 Februari tahun 2024. Kemudian untuk pilkadanya nanti 27 November tahun 2024. Jadi berselang kurang lebih 8 bulan lah kurang lebih. Berselang 8 bulanan kita akan menggelar pilkada. Dan untuk pilkada dengan pemungutan suara pemilu itu sudah dipastikan KPU-nya sudah bukan saya. Oh, gitu. Karena kebetulan kami yang sekarang di periode sekarang ini berakhir pada tanggal 24 Desember tahun 2023. 23 maksudnya. Jadi nanti 2 bulan tersisa di penyelenggaraan itu sudah sama yang baru. Yang baru. Tapi hampir kurang lebih 90% tahapan masih oleh kita. Nah, itulah harapannya meskipun berganti kan gitu, tapi tetap kinerja KPU Kota Banjar nih luar biasa, berkelanjutan, estafetnya masih berjalan Pak ya. Karena apa ya, kalau dari apa yang sudah disampaikan mungkin banyak inovasi-inovasi yang mungkin juga nggak dipunya di tempat lain gitu. Jadi ya kami pun juga dari Kejaksaan juga mengapresiasi itu ya, khususnya ya, luar biasa. Ini akan menjadi hal yang patut ditiru, dicontoh kan gitu. Ya mudah-mudahan juga ke depan ya ini berkelanjutan terus. Karena apa, nanti kan berkesinambungan nih Pak. Dari adik-adik yang masih sekolah nanti sudah berkuliah, ya kuliah mungkin bisa juga dibuat kan gitu. Siapa tahu nanti ini ketua KPU. Amin kan. Yang penting itu kalau kita ibaratnya berintegritas, kembali lagi kita fokus menjalankan apa yang kita miliki sesuai tugasnya, insya Allah semua berjalan dengan baik ya. Betul Bapak. Oke Bapak nih, karena kita sudah sampai di ujung acara nih Bapak, terima kasih banyak untuk informasinya buat kita semua nih, jadi tahu, yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu makin tahu ya. Buat adik-adiknya juga nih terima kasih banyak nih sebagai generasi penerus ya. Mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan ya Pak, sambil ngobrol di kafe KPU kan. Podcast kita dari kafe KPU. Kita juga sebenarnya ada podcast, saja masih belum sebagus ini lah. Siap. Kita akan secara bertahap ya, memperbaiki, dan insya Allah nanti satu saat kita kembali yang mengundang gitu. Terima kasih Bapak. Mas Yudis, Patrio, terima kasih banyak. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Ngobrol Bareng Jaksa, dan juga follow Instagram kita di Kejaksaan Negeri Kota Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, mantap.